Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda yang artinya dalam bahasa kita, sekiranya kalian itu mendapatkan satu musibah yang sangat berat, maka ingatlah kalian kepada musibah yang lebih berat, yang lebih besar adalah musibah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Itulah musibah yang paling besar di atas dunia ini, yaitu ketika Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah musibah, sesungguhnya musibah yang sangat besar, yaitu pada waktu Rasulullah meninggal dunia. Karena saat itulah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun lagi, berhenti turun. Karena wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi turun kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau sudah meninggal, maka itulah yang disebut musibah yang sangat besar. Kemudian kita berlogika, kenapa begitu? Justru kewafatan Nabi Muhammad SAW ini suatu musibah yang sangat besar, dan kenapa kita harus mengingat musibah ini gitu? Seolah-olah musibah-musibah yang kita hadapi yang sebesar apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan musibah karena kewafatan Nabi Muhammad SAW. Musibah karena tidak turun lagi wahyu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Rupanya kita menebak-nebak ya. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak mempunyai pemimpin yang bisa memberikan solusi terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Karena semasa Rasulullah masih hidup, semua solusi umat Islam saat itu di Madinah, bahkan seluruh dunia, ketika Rasulullah masih hidup, itu masih bisa diberikan jawaban oleh Rasulullah SAW lewat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat sabdanya, yang juga sabda ini adalah bukan hawa nafsunya sendiri, tapi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, semua dalam redaksi Nabi Muhammad SAW. Itulah musibah yang sangat besar. Kemudian karena wahyu tidak turun, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun melalui Jibril yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, terhenti. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Maka di situ berarti solusi sudah selesai. Hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah lah solusi yang kita akan hadapi, karena kita temui, kita akan dapati terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya melalui solusi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih lah, maka solusi itu akan kita temui dengan solusi yang sejati, bukan solusi-solusihan gitu. Walaupun memang Al-Quran dan Sunnah ini masih ada, kemudian pimpinan-pimpinan kita kaum muslimin mukminin di dunia ini juga masih ada, tapi masih merasa kurang karena Nabi Muhammad SAW tidak ada, karena wahyu yang baru juga tidak ada gitu. Ya kita terpaksa tidak boleh boleh buat, hanya satu-satunya yang menjadi solusi saat ini di dunia ini sampai hari kiamat, hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak kita jadikan solusi terhadap masalah-masalah kita, maka alangkah celakanya kita ya. Kalau kita hanya bersolusi kepada logika kita, kepada pemikiran-pemikiran manusia yang ada di dunia ini, sementara nilainya itu belum positif, belum tentu mutlak-mutlakan benar, bisa salah gitu. Dan tingkat kebenaran juga seapa begitu. Saudara sekalian,
Maka ketika Rasulullah meninggal dunia dan wahyu terhenti turun, terjadilah pergolakan antara kaum muslimin di dunia, terutama ketika zaman para sahabat Rasulullah, khususnya pada zaman Utsman di penghujung pemerintahannya, juga di awal dan di akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian khalifah-khalifah selanjutnya, khalifah Bani Umayyah, baik yang di Arab maupun di Andalusia, bahkan sampai kekhalifahan Turki Utsmaniyah, sampai kekhalifahan dan presiden zaman sekarang di negara-negara Islam di dunia ini. Itu terjadi pergolakan yang tak ada henti-hentinya. Seperti di Tunisia, di Aljazair, di Maroko, di Sudan, di Mesir, bahkan sampai di Indonesia, Republik Indonesia saat ini, pergolakan tetap terjadi. Perebutan kekuasaan, perebutan segala macam perebutan, bergolak tidak henti-hentinya, dan bisa terjadi perang saudara. Selain suicide dan genosida yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin seluruh dunia. Genosida itu kan pembunuhan massal, Pak. Bukan hanya tentara-tentara muslimin yang dibunuh, dibantai, tetapi juga anak-anak kecil, bayi-bayi, dan ibu-ibu yang hamil, yang sedang hamil, itu dibantai semuanya oleh orang kafir, Pak. Itu namanya genosida. Genosida yang terjadi di dunia ini terhadap kaum muslimin itu sangat menyedihkan. Itu karena Rasulullah SAW telah meninggal dunia, karena wahyu tidak turun lagi, karena tidak ada Rasulullah SAW yang menjadikan solusi menjadi pemimpin kita. Kita hanya bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semuanya ini kita buang ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buang ke belakang. Al-Quran kita tidak pakai. Kita tidak jadikan undang-undang. Al-Quran, As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sahihah juga kita tidak pakai, Pak. Kita buang ke belakang. Kita tidak percaya. Akhirnya pergolakan terjadi. Pertumpahan darah. Pada zaman 1948 di Indonesia, pemberontakan komunis. Kemudian terjadi lagi pemberontakan 1965. 30 September, 1 Oktober 1965. Terjadi pemberontakan. Kaum komunis yang membunuh umat-umat Islam, ulama-ulama Islam, jenderal-jenderal kita dan sebagainya. Terjadi perang PRRI, DITI, PRRI, Permesta dan sebagainya. Itu karena Rasulullah SAW sudah tidak ada, wahyu tidak turun lagi, Al-Quran dikebelangkakan, As-Sunnah, As-Sahihah tidak dipakai. Terjadilah pertempuran seperti itu. Kemudian saat ini pada 14 Februari 2024 pun, apakah akan terjadi pergolakan itu, Pak, antara kita kaum muslimin di dalam memperebutkan kekuasaan, di dalam memperebutkan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya dari Sabang sampai Merauke, yang saat ini kita bisa nikmati hanya 7% yang kembali kepada kita. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin mukminin di Indonesia ini mengalami kesusahan, Pak. Itu karena Rasulullah SAW tidak ada, karena wahyu tidak turun lagi, dan Al-Quran dan Sunnah juga tidak dipakai. Inilah akibatnya, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar tidak berjalan, mandek, Pak. Kita berhadapan dengan oligarki yang zalim, ya, yang curang, yang serakah terhadap dunia dan kekuasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.